Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan muliakan Buya Muslim Yatim selaku Presiden Komisaris HNI, anggota DPD RI. Yang kami hormati segenap jajaran komisaris yang hadir di sini, Pak Erwin Chandra Kelana, semoga tambah sehat dan semakin sehat insyaallah. Yang kami hormati Dewan Pengawas Syariah, Dr. Oni, Dr. Mawardi, dan segenap anggota direksi yang hadir, Pak Amir Hamzah, Pak Aziz, Pak Wahyu, Bu Rini Iswanti, serta segenap jajaran PLC yang luar biasa. Kita berikan aplaus buat PLC kita. Ada Pak Wisnu, Pak Rudi, ada Pak Ari Mariadi, Pak Basit yang luar biasa, Pak Imam, ada Bu Ratu Ira, mana yang belum kesebut lagi, dan seluruh jajaran SLC dan ALC, seluruh LED yang hadir di bangku bawah, dan segenap agen-agen HNI yang sangat luar biasa dari Jabodetabek. Terima kasih sudah meluangkan waktu di weekend ini yang harusnya efektif buat keluarga, tapi kita semua hadir pada saat ini. Yang insya Allah kami usahakan kehadiran Anda semua di tempat ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat berarti bagi hidup kita. Bapak Ibu sekalian, di sini hadir orang-orang hebat yang hadir di bangku sofa ini, baik yang di depan maupun yang belakang. Kalau kita mau sukses, Anda mau sukses Bapak Ibu sekalian? Yang di sini mau sukses? Yang di sini mau sukses? Kata para ahli, trainer dalam bidang entrepreneurship maupun bidang leadership, satu pendekatan yang paling mudah untuk kita sukses disebut dengan modeling. Apa itu modeling? Modeling bukan model fashion, ya, tapi modeling ini ada di NLP, ada di berbagai ahli-ahli, trainer-trainer mengatakan bahwa cara yang paling mudah adalah modeling. Dan inilah kelebihan HNI, karena di HNI ini banyak figur-figur yang bisa kita jadikan sebagai modeling. Bapak Ibu, Anda mau sukses? Cara yang paling mudah, lihat orang-orang yang terutama berada di sofa ini dan selanjutnya yang berada di belakang. Lihat profil masing-masing. Dalam pelatihan-pelatihan modeling di NLP, itu bahkan diajarkan, lihat cara ngomongnya, lihat cara berjalannya. Tapi sebenarnya bukan luarnya, bukan cara jalannya, bukan ngomongnya, bukan bajunya, tapi lihat apa nilai-nilai dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menyebabkan dia begitu teguh dan punya passion dalam berjuang. Itu yang kita gali. Bapak Ibu, bagi laki-laki, bapak-bapak yang sempat nggak punya pekerjaan, susah cari pekerjaan, pendidikan pun tidak tinggi, ngelamar ditolak, Bapak Ibu bisa bermodel kepada Pak Ari Mariadi. Pak Ari Mariadi, Bapak Ibu, dia pernah sampai menjadi pemulung besi bekas. Jadi besi bekas itu dikumpulin, dijual. Suatu ketika terpikir kalau besi bekas harganya murah, maka beliau mencari yang lebih mahal. Dicarilah tembaga. Jadi pemulung tembaga. Tahu nggak Bapak Ibu, tembaga ada di mana? Kabel. Kabel itu tembaga. Saking cari uangnya, ada kabel masih berfungsi, diambil juga sama Pak Ari Mariadi dulu agar dapat uangnya lebih banyak. Saya menceritakan kisah-kisah, tapi coba nanti ambil nilainya, ambil value-nya yang paling utama. Pak Ari Mariadi pun ketika beliau SMA menjadi rohis, tapi lihat bagaimana semangatnya, beliau bikin event, mendatangi sponsor. Sponsornya toko buku di Rawamangun, dikasih stiker, dikasih kaos, dikasih buku, dia jual.
ternyata kemudian hasil penjualannya digunakan buat dakwah, buat event-event. Lihat Bapak Ibu, ada yang menemukan nggak garis merahnya di mana? Pak Ari Mariadi jual besi bekas, jual tembaga, hasilnya buat neraktir teman-teman. Buat ngeraktir teman-temannya. Pak Ari Mariadi kemudian jualan buku, stiker, mencari sponsor, hasilnya buat kegiatan dakwah. Rupanya dari kecil Pak Ari selalu berpikir untuk orang lain, mensukseskan orang lain, membahagiakan orang lain. Itulah nilai yang ternyata dibawa ke HNI menjadikan beliau sukses. Bapak Ibu, masih figur Pak Ari Mariadi. Beliau kemudian berbeda dengan orang. Kalau Bapak-Bapak Ibu sama-sama dengan orang yang lain, Bapak Ibu nggak di sini. Kita ada di rumah, kita ada di tempat wisata. Tapi kita semua beda dengan orang lain. Pak Ari Mariadi ini begitu lulus SMA, kalau lulus SMA orang lain kemana? Kuliah. Pak Ari Mariadi nggak berpikir kuliah. Dia berpikir kawin. Beda sama yang lain. Nah, kawin kan keinginannya, untuk kawin harus punya penghasilan. Maka beliau kemudian ngelamar pekerjaan. Pengen jadi buruh di pabrik-pabrik di Cikarang, di Bekasi, di Cibitung. Bapak Ibu bayangkan bagaimana beliau kemudian datangi pabrik-pabrik, kasih CV. Begitu ngasih CV ke security, dia tinggal, pas dia intip, security yang menerima CV, buang CV-nya ke tempat sampah. Tapi beliau tidak putus asa. Beliau terus melamar sampai akhirnya alhamdulillah bisa diterima menjadi buruh di sebuah perusahaan. Apa nilainya? Pantang menyerah. Dan pantang menyerah itu dibawa ke HNI, akhirnya menghasilkan kesuksesan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Pak Ari ini untuk ketika sudah di HNI, semua tadi bekerja buat mensukseskan orang lain, beliau lakukan. Kerja keras pantang menyerah, beliau lakukan. Jalan ke Garut diminta sama mitranya, beliau lakukan. Sampai naik motor dari Garut ke Bandung, nggak pakai helm, penuh dengan kabut asap motor dan seterusnya, beliau lakukan. Akhirnya menghasilkan kesuksesan. Bagi yang muda-muda yang seperti Pak Ari, tiru Pak Ari. Bapak Ibu sekalian, ada lagi figur ASN. Siapa dia? Pak Basit Sugianto. Ini hebatnya, seorang ASN pegawai negeri bisa sukses di HNI. Subhanallah. Beliau sukses di ASN sampai menjadi golongan yang tinggi, penghasilan yang lumayan, tapi alhamdulillah penghasilannya di HNI berlipat-lipat dibandingkan dengan penghasilannya di ASN. Bapak Ibu, lihat salah seorang PLC kita yang begitu luar biasa, salah seorang platinum kita. Jangan lihat kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana seorang Pak Wisnu Wijaya Adiputra ini ketika masa berjuang dulu, sebelumnya beliau juga buruh di perusahaan pabrikasi, naik level menjadi teknisi di Astra. Dulu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, kerja yang monoton, kerja yang membosankan. Begitu mengenal HNI, luar biasa. Lihat kerjanya Bapak Ibu, beliau tidak segan-segan datang ke Palangkaraya, mendatangi mitranya, sampai 2 minggu nggak pulang. Datang lagi ke Samarinda, 2 minggu tidak pulang. Karena beliau punya moto bahwa tidak pulang sebelum lahir DC baru di tempat yang didatangi. Bukan cuma SC, harus DC. Sampai beliau, Bapak Ibu sekalian, bayangkan, beliau datang ke Ketapang. Tahu Ketapang di mana? Kalimantan Barat. Nginepnya di rumah walet, tapi betah berhari-hari nginep di rumah walet.
Maka Bapak Ibu, ketika melihat sosok-sosok seperti ini, modeling mereka, tiru mereka. Jangan memodeling Buya Muslim Yatim, susah. Karena memodeling Buya Muslim Yatim mesti jadi anggota dewan, susah gitu. Jangan memodeling saya, nggak bisa, susah. Apalagi memodeling Dr. Mawardi, jadi dokter dulu, susah. Nggak semua bisa dimodeling, tapi mereka orang-orang luar biasa yang bisa dimodeling, Bapak Ibu. Lihat, Ibu Ratu Ira Rahmawati, seorang ibu rumah tangga biasa, yang punya suami dan anak. Kehidupannya pun juga sama dengan orang kebanyakan, sehingga suatu ketika, Bu Ratu Ira ini sedang bonceng anaknya naik motor. Ternyata bensinnya habis, dan uang di dompet tidak ada buat beli bensin. Anaknya bertanya, kenapa ibu? Motornya ada masalah. Maka melipir, beliau minggir dulu. Dan begitu sedih karena apa? Beli bensin saja tidak ada. Maka anaknya bertanya kepada Bu Ratu Ira, kepada ibu, Bu, itu mobil banyak sekali di jalanan, ribuan mobil ada di jalanan. Kenapa nggak ada satu mobil pun milik kita? Kenapa tidak ada satu mobil pun milik kita? Subhanallah, itu betul-betul menyentuh. Dan saat itulah Bu Ratu Ira kemudian membuktikan saat ini beli mobil apapun beliau bisa, insya Allah. Apa nilai yang luar biasa dari Bu Ratu Ira, Bapak Ibu sekalian? Bu Ratu Ira ini kalau sudah punya keinginan, maka mbuh piye carane harus terwujud. Betul Bu Ratu Ira? Ya, ini Bu Ratu Ira. Kita bisa contoh. Bapak Ibu bagus punya keinginan, saya harus menjadi LED di bulan Februari 2023. Maka tekadkan, mbuh piye carane harus terwujud. Maka Bapak Ibu sekalian bisa akan menjadi seperti mereka. Bapak Ibu, mumpung mereka berada di kita. Dan hebatnya HNI sebuah direct selling MLM yang non cross lining. Bapak Ibu lintas jaringan. Membernya Pak Basit bisa memodeling Bu Ratu Ira. Membernya Bu Sri bisa memodeling Pak Ari Mariadi, bisa cross selling. Mulai dari Bapak Ibu ketemu, pegang Pak Ari, oh ini orangnya nih. Minta foto sama beliau, tekadkan saya harus sukses seperti Pak Ari. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian akan terwujud. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah yang sebagaimana disampaikan oleh Buya Muslim Yatim. Kita menghadapi barangkali tahun yang para ahli mengatakan tahun yang berat, tahun 2023. Tapi ketahuilah, buat kita agen-agen HNI Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 bukan tahun kesempitan, tapi tahun kesempatan. Tahun 2023 bukan tahun ancaman, tapi tahun peluang. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah dilatih berpikir positif. Ini kesempatan yang mungkin tidak muncul 100 tahun lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, ada Sandiaga Uno, ada Khairul Tanjung, dan nanti ada satu ceritakan seorang pengusaha yang lain. Dia muncul di tahun 1998, 1999 saat krisis ekonomi yang begitu berat terjadi. Karena dalam sistem ekonomi ini ada yang namanya the zero sum game. Ketika ada kesempitan, ada kesempatan, ada yang untung, maka ada yang rugi, dan seterusnya. Maka tahun ini, Bapak Ibu, tahun 2023 ini, tahun ini adalah tahun peluang kita yang sangat luar biasa. Tahun 98, ada 7 perusahaan FMCG, perusahaan consumer goods, diantaranya Unilever dan lain-lain. Karena kondisi ekonomi resesi, 6 diantaranya memutuskan untuk tiarap, tidak investasi baru, tidak bikin produk baru, mengurangi biaya marketing. Kalau perlu karyawan dirumahkan, itu yang terjadi. Tapi ada satu perusahaan yang dipimpin oleh Bapak William Katuari, dia adalah Wings Group. Pada tahun ini dia melihat bahwa ada peluang.
Saat ini ekonomi masyarakat turun, orang cari barang yang murah, maka beliau berpikiran justru saat ini saya harus buka pabrik, saat ini saya harus merekrut buruh, saat ini saya harus ekspansi. Maka ketika ada Pepsodent, dia bikin Ciptaden. Ada Rinso, dia bikin Soclean. Ada Lifebuoy, dia bikin Nuvo. Semua dia bikin yang versi murahnya. Dan saat itulah menentukan akhirnya Wings Group menjadi perusahaan ternama. Ketika G20 kemarin di Bali, hotelnya Hotel Kempinski dijadikan menginap para presiden-presiden dunia, menjadi orang yang termasuk terkaya di dunia. Itu membuktikan Bapak Ibu sekalian, tahun 98 di saat semua orang tiarap, kesempatan bagi seorang Wings Group ini, kesempatan bagi Sandiaga Uno, kesempatan bagi Khairul Tanjung untuk bangkit. Maka di tahun 2023 biar orang menganggap adalah tahun yang susah, tahun resesi, kita tidak. Kita buktikan bahwa tahun 2023 tahun kejayaannya HNI. Dan kita buktikan Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 ini HNI tidak menurunkan biaya marketing. HNI, kita semua terus melahirkan produk baru setiap bulannya. Apalagi Bapak Ibu, di tahun 2023 ada momen-momen, ada peristiwa-peristiwa penting yang insya Allah akan menjadi lompatan bagi kesuksesan kita. Apa itu? Pada 2023 nanti, insya Allah HNI Plaza akan bisa dioperasikan. 2023 nanti HNI Cafe insya Allah akan menyebar di tempat-tempat seluruh Indonesia, di tempat-tempat Bapak-Bapak Ibu sekalian. 2023 nanti mie kita, Yummy, yang sedap dan sehat, yang sedapnya tidak kalah dengan yang ada di pasaran, sehatnya tidak kalah yang ada di pasaran, tapi harganya bisa lebih murah daripada di pasaran, akan hadir. Ibarat ibu yang sedang mengandung, HPL-nya sudah bisa diperkirakan, insya Allah akan terjadi di 2023. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan mulai siap berjuang habis-habisan nanti menunggu HNI Plaza jadi atau dari sekarang? Ketika menunggu Yummy mie kita terbit atau dari sekarang? Menunggu HNI Cafe kita sudah menyebar ke seluruh Indonesia atau sejak sekarang? Kalau Bapak Ibu nunggu nanti, Bapak Ibu akan kehilangan golden moment. Bapak Ibu akan kehilangan masa emas. Maka mulai sekarang, maka pada saat momen-momen tadi di 2023 ini, Bapak Ibu akan memperoleh kejayaan yang amat sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir kita akan meraih kesuksesan di 2023 dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan diawali dengan kesyukuran kita bahwa 2022 ini Allah berikan, Allah jaga HNI dengan yang sangat luar biasa. Mari kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan sedekah kita, kontribusi kita kepada masyarakat. Maka insya Allah 2023 akan menjadi tahun kejayaan HNI dan tahun kejayaan kita semua. HNI, siapa kita? Siapa kita? Bapak Ibu sekalian siap untuk sukses di 2023? Siap sukses? Siap sukses? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.